Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami kelompok 1 menyampaikan hasil analisis kasus budaya positif. Kami kelompok 1 terdiri dari 1. Noviarini, 2. Ibu Ferdia, ketiga Ibu Supartinah, dan yang keempat saya sendiri Gesmiati. Hasil analisis kasus 1. Langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi adalah 1. Menstabilkan identitas, yaitu Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh dilakukan bila mereka sungguh-sungguh meminta maaf. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu Ibu Santi menanyakan apa yang akan Vivi dan Natali lakukan untuk memperbaiki masalah. Pertanyaan, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Pelanggaran 1, yaitu tidak hormat pada Bu Eni atau melanggar keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati. Restitusi Vivi dan Natali adalah meminta maaf sudah sesuai. Pelanggaran kedua, tidak mengerjakan tugas matematika. Restitusi Vivi dan Natali tidak ada. Langkah restitusi yang harus dilakukan yaitu minta maaf, diskusi kelompok, dan mengirim email mengusulkan kepada kepala sekolah agar Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi Bu Eni adalah pembuat rasa bersalah dengan ciri-ciri menggunakan kalimat sedih dan memelas bahasa tubuh, mendekat ke anak dengan ramah. Bu Eni, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur kepala sekolah. Tolong bantu Ibu. Pertanyaan ketiga, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawaban, jika saya adalah Pak Hasan, saya akan mendukung dan mengapresiasi sikap Ibu Santi yang sudah tepat, tapi harus tetap meminta Vivi dan Natali mengerjakan tugas matematikanya, bukan hanya meminta maaf kepada Bu Eni, serta meminta maaf Ibu Santi tetap ikut memantau muridnya. Kemudian analisis kasus kedua. Dalam kasus di atas, posisi kontrol Pak Lukman adalah penghukum, sebab Pak Lukman tidak mau menerima alasan dari Sabrina. Kemudian yang kedua, Pak Lukman tidak mau memaafkan Sabrina. Yang ketiga, Pak Lukman memberi hukuman tidak boleh memakai sepatu seharian. Pertanyaan kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang akan ditanyakan Pak Lukman adalah, pertama, penstabilan identitas, yaitu, mengapa kamu menggunakan sepatu coklat? Berbuat salah tidak apa-apa Sabrina, kita manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah bangun kesiangan karena
lembur pekerjaan dan akhirnya terburu-buru. Kalau kamu, mengapa kamu tidak bisa bangun pagi dan harus kesiangan? Validasi tindakan yang salah. Dengan kata-kata, mengapa kamu menggunakan sepatu coklat? Sabrina, bagaimanakah peraturan di sekolah tentang penggunaan warna sepatu? Sabrina, menurut kamu, tindakan kamu kali ini bertentangan dengan keyakinan kelas yang mana? Menanyakan keyakinan. Dari kejadian ini, apakah kamu berencana untuk melakukan sesuatu agar tidak kesiangan dan terburu-buru? Menurutmu, langkah apa yang perlu kamu lakukan agar tidak terlambat bangun dan terburu-buru? Bila saya kepala sekolah, maka nilai kebajikan apa yang ingin saya tuju dengan peraturan harus berwarna hitam adalah nilai kebajikan disiplin dan kebersamaan. Langkah yang saya ambil mengenai kasus Pak Lukman adalah apa yang dilakukan Pak Lukman masih memposisikan dirinya sebagai penghukum. Sebagai kepala sekolah, saya akan melakukan pendekatan kepada Pak Lukman atau melakukan coaching untuk menanyakan alasan mengapa Pak Lukman menghukum muridnya. Apakah hal itu sesuai dengan keyakinan sekolah dan juga nilai serta peran guru dalam pendidikan, serta menanyakan cara untuk memperbaiki apa yang telah dilakukan Pak Lukman. Saya juga dapat mengadakan sosialisasi tentang bagaimana menangani siswa ketika mereka melakukan pelanggaran, yaitu sosialisasi tentang restitusi kepada seluruh guru di sekolah saya. Berikutnya hasil analisis kasus 3. Posisi kontrol yang diambil Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah membuat merasa bersalah. Membaca sikap Fajar, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah yang pertama, kebutuhan kasih sayang. Kedua, kebutuhan kebebasan. Dan yang ketiga, kebutuhan kesenangan. Bila mana Bu Dani mengambil posisi pemantau apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan, jelaskan. Hal yang perlu dilakukan Bu Dani adalah mendekati dan mempertanyakan. Yang pertama, mengapa kamu berbuat seperti itu? Yang B, bagaimana peraturan kelas saat pelajaran? Yang C, Fajar, cobalah untuk bersemangat mengikuti pelajaran. Jika nilaimu meningkat, nanti Bu Guru kasih hadiah. Jika saya kepala sekolah, maka tindak lanjut yang saya lakukan adalah yang pertama, menyarankan kepada Bu Dani untuk menggali atau menemukan kebutuhan dasar Fajar agar dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, saya juga akan memanggil Fajar, kemudian bertanya jawab, menanyakan mengapa berbuat seperti itu, apakah perbuatan itu baik, apakah perbuatan itu benar, apakah dia akan mengulangi perbuatannya itu kembali. Hasil analisis kasus 4. Posisi kontrol yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah, yaitu Ibu Suti, adalah sebagai manajer. Karena kepala sekolah sudah mencoba menerapkan langkah-langkah yang ada pada segitiga restitusi.
Walaupun dalam cerita tersebut tidak tampak kalau beliau menstabilkan identitas murid. Namun beliau telah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Dalam kasus tersebut, Dino tidak dipersalahkan, namun dikuatkan bahwa apa yang dilakukan Dino adalah tindakan manusiawi. Dino juga diberi kesempatan untuk memilih tindakan yang akan dilakukannya sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya merusakkan kancing baju Anto. Selain minta maaf, Dino juga berusaha memperbaiki kancing baju Anto. Walaupun dia belum bisa menjahit, dia menerima dan melaksanakan tawaran Bu Suti untuk belajar menjahit kepada Bu Guru Tata Busana dan memperbaiki kancing baju Anto. Anto dikuatkan melalui tawaran Bu Suti untuk menyebutkan hal yang dapat memperbaiki masalah tersebut. Di sini Anto tidak hanya menerima permintaan maaf dari Dino, namun juga berani menyampaikan kebutuhannya agar kancing bajunya diperbaiki. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dalam kasus tersebut adalah saling menghormati dan tanggung jawab. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.